Pernah melihat saya Bapak, Bu? Belum? Baik, kita lihat sebentar siapa saya Bapak. Beberapa ciri-ciri Dajjal ada pada saya Bapak. Ada seorang janda punya anak 4. Dia datang pada saya Bapak dan berkata, "Wahai saya, Anda adalah Tuhan kami, Anda Tuhan saya. Saya seorang janda sudah 4 tahun ditinggalkan oleh suami saya. Saya punya anak 4, kami miskin saya. Kami ingin merubah hidupnya. Anda adalah Maha Kaya Tuhan kami, tolong kami beri karunia." Saya Bapak hanya menggerakkan tangannya, maka emas keluar dari tangannya. Diberikan pada wanita janda tadi. Saya Bapak berkata begini, "Kamu ragu saya Tuhan kamu? Coba apa yang bisa dilakukan Tuhanmu, saya akan melakukannya." Maka apapun yang diminta oleh Syekh tadi, saya Bapak melakukannya. Maka apa yang terjadi? Syekh tadi menjadi pengikut saya Bapak yang setia. Maka jika ada manusia-manusia yang luar biasa di antara kita, itu adalah mereka yang dibentuk oleh Dajjal. Contohnya siapa? David Copperfield, David Mindfreak, siapa lagi? Para The Master ya. Jangan salah perusahaan. Ada juga Rael juga sama. Dia seseorang yang tadinya tidak tahu apa-apa, sesuatu yang orang yang menganggap biasa, tiba-tiba dia menjadi seseorang yang luar biasa, supernatural, luar biasa. Itu juga sama. Termasuk juga saya Bapak. Pernah melihat saya Bapak, Bu? Belum? Baik, kita lihat sebentar siapa saya Bapak. Beberapa ciri-ciri Dajjal ada pada saya Bapak. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan, apabila engkau melihat Dajjal, maka engkau akan melihat di kepalanya sesuatu mirip mahkota. Saya berpikir, mahkotanya seperti apa? Jangan-jangan ini nih, Brekele, itulah mahkotanya. Oh betul, jangan salah. Rambutnya itu mahkota Dajjal. Kemudian dari tatapan, aura tatapan matanya adalah sihir. Maka siapapun yang terkena tatapan, pas tatapannya bertemu, itu maka dia ada dalam kendali Dajjal. Hatinya ada dalam genggaman Dajjal. Lihat mata saya Bapak. Dan saya Bapak selalu menggunakan pakaian yang digunakan oleh Nabi Isa, kata Rasulullah nanti. 3 warna, serupan warna merah orange, kuning dan putih. Saya Bapak selalu menggunakan itu. Para pengikut saya Bapak banyak tersebar seluruh dunia. Terbesar kalau di Indonesia ada di Magelang, Jakarta, Surabaya. Para pengikut saya Bapak disebutnya Defuti. Pemimpin Defuti Indonesia, pengikut saya Bapak adalah pemimpinnya Anand Krishna. Pernah mendengar Anand Krishna ya? Masih hidup Anand Krishna? Anand Krishna ini adalah pemimpin pengikut saya Bapak. 20 ciri-ciri Dajjal ada pada saya Bapak. Nah kemudian ada pesawat di Venezuela ketika take off baru 2000 atau 3000 kakian itu terjadi turbulensi. Ya, pilotnya sudah pasrah saja. Kopilotnya keluar dan berkata, "Siapa di antara kalian yang menjadi pengikut saya Bapak?" Ternyata pramugarinya, "Saya." "Cepat berdoa untuk saya Bapak, minta kepadanya agar dia menolong kita." Maka dia kemudian masuk ke ruangan tertentu, dia berdoa kepada saya Bapak, entah gimana doanya. Maka seketika itu pula turbulensi hilang dan pesawat itu normal kembali dan bisa mendarat di tempat tujuan, landing dalam keadaan aman. Nah ini saya Bapak. Berikutnya juga ya, masih terkait saya Bapak. Ada seorang janda punya anak 4. Dia datang pada saya Bapak dan berkata, "Wahai saya, Anda adalah Tuhan kami, Anda Tuhan saya. Saya seorang janda sudah 4 tahun ditinggalkan oleh suami saya. Saya punya anak 4, kami miskin saya. Kami ingin merubah hidupnya. Anda adalah Maha Kaya Tuhan kami, tolong kami beri karunia." Saya Bapak hanya menggerakkan tangannya, maka emas keluar dari tangannya. Diberikan pada wanita janda tadi. Ada seorang syekh dari Arab ingin menghujah saya Bapak. Ingat Rasulullah pernah berkata, ketika kalian melihat Dajjal, lari menjauhinya. Jangan kalian mendatanginya, karena sekuat apapun hujah kalian, jika kalian tidak yakin dengan keimanan kalian, kalian akan menjadi pengikutnya. Akan ada seseorang ketika Dajjal muncul, dia datang menghampiri Dajjal. Yahujja bihujatihi, dia menghujah dengan kemampuan pikirnya. Fasara tabi'an lahu haqqa tabi'in. Ternyata dia menjadi pengikut Dajjal yang setia. Ini terjadi pada saya Bapak. Seorang syekh dari Arab Saudi, maaf dari Timur Tengah, saya tidak sebut Arab Saudi ya, keceletot. Datang menghampiri saya Bapak. Saya Bapak berkata begini, "Kamu ragu saya Tuhan kamu? Coba apa yang bisa dilakukan Tuhanmu, saya akan melakukannya." Maka apapun yang diminta oleh syekh tadi, saya Bapak melakukannya. Maka apa yang terjadi? Syekh tadi menjadi pengikut saya Bapak yang setia. Baik, kita masih bicara saya Bapak. Penuh sihir kan tatapannya ya? Begitulah Dajjal. Dajjal lebih dahsyat daripada ini. Suatu saat saya Bapak pernah diundang ke Amerika. Sekelompok petinggi militer angkatan darat Amerika kehilangan sebuah dokumen
dan yang tahu hanyalah seorang jenderal yang bernama Kanner. Jenderal Kanner ini sudah meninggal. Maka dipanggillah Sai Baba. Ketika Sai Baba datang ke jasad Jenderal Kanner, dia menaburkan tepung vibuti. Nanti saya perlihatkan tepung vibutinya insyaallah. Ya. Menaburkan tepung vibuti yang langsung keluar dari tangannya entah dari mana. Maka dengan cara diusap, sebagaimana Nabi Isa AS membangunkan jasad yang sudah mati. Maka apa yang terjadi? Jenderal Kanner bangun. Maka ditanya, di mana arsip itu? Oh, arsipnya di sana. Dia pergi, diantar pakai mobil, dibukakan arsipnya. Ketemu arsipnya. Itu jin yang masuk ke dalam tubuh Jenderal Kanner. Kalau Nabi Musa AS menghidupkan yang sudah meninggal dalam kisah sapi betina Al-Baqarah, itu nyata betul-betul hidup. Di mana dipukul dengan sebagian dagingnya kan? Fatribuhu bi ba'diha. Pukul dengan sebagian dagingnya. Itu betul-betul hidup. Nah, dia pernah melakukan apa yang semacam hal itu ya. Jenderal Kanner pun bagus. Kemudian ada hal yang menarik lagi terkait dengan Sai Baba. Saya coba perlihatkan tepung vibuti yang dia keluarkan, yang dengannya dia menyembuhkan orang yang buta, ya, menyembuhkan orang yang sudah membangunkan orang yang sudah mati. Tapi sekali lagi ini biiznillah, dengan izin Allah. Allah mengizinkan kepadanya untuk melakukan itu sebagai sebuah istidraj, rangsangan, ya. Apakah dia mau bertobat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebelum ini muncul, ya ini agak lama. When Sai Baba removes his hand from the upturned pot, the vibhuti ash stops flowing. Seseorang berani menjual rumahnya, menjual mobilnya demi mendapatkan tepung vibuti walaupun hanya setitik saja. Dapat dilihat tepung itu nggak habis-habisnya. Inilah sihir dia. Nah ini dia ketika mengeluarkan emas. Itu tepung vibuti yang dia keluarkan. Ini ketika masih muda. Rasulullah SAW menyebutkan Samiri atau Dajjal itu dia mandul, tidak suka kepada lawan jenis, dan dia tidak menikah. Termasuk Sai Baba juga sama. Dia ngejomblo seumur hidup. Ya, jadi sudah mati. Baik.